Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel L Movie Ranger. Apa kabar para pencinta movie? Semoga selalu baik ya kalian. Kali ini kami akan membahas film tunggu dulu, sebelum lanjut jangan lupa subscribe guys, agar kalian tidak ketinggalan video dari L Movie. Oke, ini dia film yang akan kita bahas. Film Black Panther Wakanda Forever adalah lanjutan dari film pertama Black Panther. Tapi tentunya ceritanya akan berbeda dengan cerita di film sebelumnya, di mana Marvel harus merombak konsep dari film ini karena meninggalnya Chadwick Boseman, yakni tokoh utama pemeran sang Black Panther. Marvel juga tidak menghadirkan pemeran pengganti, melainkan menghadirkan penerus Black Panther. Jadi, siapakah sosok yang menjadi penerus itu? Langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita bermula dari Shuri yang sedang bersusah payah melakukan sebuah penelitian untuk menciptakan tanaman pusaka yang nantinya dijadikan obat untuk menyembuhkan kakaknya Raja T'Challa yang tengah sekarat. Dan kita ketahui dalam film Black Panther sebelumnya bahwa seluruh tanaman pusaka yang ada di Wakanda tidak tersisa satupun karena sudah dimusnahkan oleh Killmonger. Dengan segala macam teknologi canggihnya, Shuri terus berupaya. Namun, segala upaya yang ia lakukan tidak sesuai dengan harapan semua penonton. Ini diperjelas dengan datangnya sang ratu yang memberikan kabar kepada Shuri bahwa kakaknya T'Challa sudah meninggal. Acara pemakaman pun berlangsung dengan meriah, diiringi dengan tarian-tarian yang mengandung sejuta kesedihan mendalam bagi seluruh masyarakat Wakanda. Jasad sang Black Panther itu pun diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. 1 tahun setelah kematian T'Challa, Ratu Ramonda tampak menghadiri sebuah pertemuan PBB. Di dalam pertemuan ini, negara-negara yang hadir menuntut Wakanda untuk membagikan vibranium. Tuntutan ini berdasarkan janji dari Raja Wakanda yakni T'Challa. Namun, sang ratu menyampaikan sebuah keputusan bahwa Wakanda tidak akan memberikan vibranium ke negara manapun karena ia khawatir kalau nantinya vibranium itu disalahgunakan sebagai senjata untuk memerangi satu sama lain. Apa yang disampaikan oleh Ratu Ramonda tidak lain dari pertimbangan bahwa Wakanda telah kehilangan Black Panther, yakni pelindung mereka. Namun, bukan berarti Wakanda kehilangan kekuatannya. Justru mereka memperkuat sistem keamanan untuk mencegah vibranium dari tangan luar. Ini terbukti dengan keberhasilan Okoye dan pasukannya yang berhasil menangkap penyusup yang dikirim oleh Prancis untuk mencuri vibranium di tambang Wakanda. Dari kejadian tersebut, Ratu Namora menegaskan pada negara-negara lain untuk tidak mengusik Wakanda, terlebih mencuri vibranium karena Wakanda akan menyikapi hal tersebut dengan sangat serius. Scene film berganti pada malam yang gelap di tengah Laut Atlantis. Diperlihatkan para agen CIA tengah bersiap menjalankan misi pencarian vibranium dengan sebuah alat pendeteksi. Dengan alat pendeteksi tersebut, mereka menemukan indikasi keberadaan vibranium di dasar laut. Penyelam pun diutus untuk terjun guna memastikan keberadaan vibranium. Dan benar saja mereka menemukan tambang vibranium di dasar laut. Namun entah apa yang terjadi, para penyelam yang diutus menghilang tanpa ada kepastian. Ya, seperti sang mantan. Beberapa waktu kemudian dari dalam laut terdengar suara-suara aneh seperti sebuah nyanyian. Nyanyian ini dapat mempengaruhi seluruh awak kapal untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara terjun ke dalam laut. Namun, beberapa orang masih sadar dan berusaha menolong rekan mereka yang lain. Dan tiba-tiba dari dalam air muncul beberapa orang yang tidak dikenal dengan kulit yang berwarna biru. Mereka pun naik ke atas kapal lalu membabat habis semua orang yang ada di sana. Ketua misi Valentina berusaha melakukan perlawanan, namun kekuatan mereka tidak sebanding dengan orang-orang yang berkulit biru tadi.
Valentina sempat melaporkan ke pusat komando bahwa mereka diserang oleh pasukan Wakanda. Padahal jika diperhatikan itu bukanlah pasukan dari Wakanda. Dari tragedi itulah menyebabkan Wakanda tertuduh sebagai pelaku pembantaian tersebut. Di suatu malam, Ratu Ramonda mengajak Shuri berkeliling di sekitaran danau tanpa pengawalan dan alat komunikasi. Setelah itu, Ratu mengajak Shuri melakukan ritual pembakaran jubah putih pemakaman kakaknya sebagai tanda bahwa mereka sudah merelakan kepergian Raja T'Challa. Namun, di sini Shuri tidak setuju akan hal itu karena ia masih belum terima kalau kakaknya telah meninggal. Di tengah perbincangan Shuri dan sang ratu, dari dalam danau yang gelap, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang membuat Ratu Ramonda dan Shuri terkejut. Sang ratu terheran-heran bagaimana bisa laki-laki itu masuk ke Wakanda dengan pengamanan terkuat. Laki-laki itu diketahui bernama Namor, pemimpin bangsa Talokan. Ia menjelaskan kedatangannya untuk menuntut tindakan T'Challa yang memberitahukan kepada dunia luar tentang vibranium, hingga negara-negara luar pun berlomba-lomba untuk mendapatkan benda tersebut. Dan rupanya tempat di mana Namor memimpin bangsa Talokan juga terdapat tambang vibranium yang diincar oleh pihak CIA beberapa waktu lalu. Namor juga memberitahukan bahwa sudah ada alat yang dapat mendeteksi vibranium. Dan Namor meminta Wakanda untuk menangkap ilmuwan yang menciptakan pendeteksi tersebut, lalu menyerahkannya pada Namor sebagai bayaran tuntutan Namor atas kesalahan Raja Wakanda T'Challa. Jika tidak, maka ia akan mengerahkan pasukannya untuk meluluhlantakkan Wakanda. Setelah kejadian tersebut, Shuri dan Okoye pun bergegas untuk mencari ilmuwan yang dimaksud oleh Namor. Berkat informasi dari Agent Ross, akhirnya mereka mengetahui bahwa ilmuwan yang mereka cari adalah seorang mahasiswi MIT yang bernama Riri Williams. Setelah bertemu dengan Riri, Shuri dan Okoye pun segera membawanya ke Wakanda. Namun, sebelum berangkat, mereka terlebih dulu pergi ke sebuah gudang yang dijadikan Riri sebagai tempat penelitiannya untuk mengamankan barang-barang berharga yang ia simpan di sana, seperti kostum Ironheart. Namun, ketika hendak pergi dari gudang tersebut, tiba-tiba saja para agen CIA menyerang mereka. Adegan balapan liar pun terjadi di sini. Setelah cukup lama menyelenggarakan balapan liar di jalan tol, mereka terbebas dari kejaran para agen CIA. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah ledakan air menyerang yang menyebabkan Shuri dan Riri pingsan. Rupanya hal itu adalah perbuatan dari pasukan Namor. Dikarenakan hanya Okoye yang bertahan saat itu, maka mau tidak mau ia harus menghadapi pasukan Namor sendirian. Alhasil, ia pun kalah sehingga Shuri dan Riri yang baru sadar dari pingsannya langsung diculik dan dibawa ke dasar laut, yakni kerajaan Talokan. Sekembalinya Okoye ke Wakanda, ia melaporkan hal tersebut pada sang ratu. Sontak saja ratu menjadi marah mendengar laporannya dan melupakan jabatan Okoye. Okoye yang merasa bersalah dan kecewa pun akhirnya pergi dari hadapan sang ratu. Alur berganti pada Ratu Ramonda yang pergi ke Haiti untuk menemui Nakia. Di sana ia mengabarkan bahwa Shuri telah diculik oleh Namor. Dikarenakan Namor mengetahui rencana Shuri untuk melindungi Riri dari Namor. Mendengar kabar dari sang ratu, Nakia pun bergegas menuju Meksiko, tepatnya di Yucatan, untuk mengorek informasi keberadaan kerajaan Talokan dari masyarakat setempat. Dan ia pun berhasil mengetahui keberadaan kerajaan Talokan. Di sisi lain, Shuri dihadapkan pada Namor untuk berbincang-bincang. Dari perbincangan inilah dapat diketahui rupanya Namor ini telah hidup sangat lama. Dan diketahui pula sebelum Namor dilahirkan, ibundanya yang tengah mengandung Namor, orang-orang yang ada di sukunya termasuk ibunda Namor mengalami sebuah penyakit yang sangat aneh. Sehingga seorang tabib menemukan obat ramuan berupa cairan dari tumbuhan yang sangat mirip dengan tanaman pusaka di Wakanda. Namun beberapa warna,
Tanaman ini juga ditemukan dari dasar laut. Akan tetapi, setelah meminum ramuan tersebut, kulit mereka berubah menjadi biru dan mereka merasa sangat membutuhkan air serta tidak dapat bernafas normal saat di darat. Kejadian itu membuat Namor sebagai bayi pertama yang terlahir di air dan memberikannya keistimewaan. Namun, terlahir dengan sepasang sayap di kedua kakinya yang memberikannya kemampuan untuk bergerak cepat di dalam air dan juga mampu terbang saat di darat. Sebelum meninggal, ibundanya berpesan bahwa ia ingin jasadnya nanti dimakamkan di kampung halaman tempat ibundanya dilahirkan. Namor dan beberapa orang bangsa Talokan menuju daratan untuk mengebumikan jasad ibunda Namor. Namun, sesampainya di sana, Namor menyaksikan banyak masyarakat yang dijadikan budak oleh para penjajah dari Spanyol. Dari sanalah kebencian pada manusia terpupuk hangat pada diri Namor yang juga melahirkan ambisi untuk menaklukkan dunia. Ia mengungkapkan sebuah ancaman pada Shuri bahwa ia akan menjadikan Wakanda sebagai negara pertama yang ia musnahkan jika menolak tawaran kerjasamanya menaklukkan dunia. Setelah perbincangan yang singkat namun panjang itu, Namor mengajak Shuri berkeliling untuk sekedar melihat-lihat keindahan kota bawah laut yang indah itu. Karena Namor merasa Shuri adalah manusia pertama yang menyaksikan keindahan Talokan, Namor pun menghadiahkan sebuah gelang pada Shuri. Saat Namor tengah berbincang-bincang dengan Shuri, datang seorang prajurit yang memberitahukan bahwa Ratu Ramonda sudah menunggunya di pinggiran pantai untuk bertemu dengannya. Rupanya, hal itu adalah rencana dari pihak Wakanda untuk menyelamatkan Shuri dan Riri. Mengetahui hal tersebut, Namor menjadi murka dan menyatakan perang dengan Wakanda. Scene berganti menampilkan suasana yang ada di Wakanda. Di sana ada Nakila yang tengah bertemu dengan Okoye. Ada Shuri yang ingin terus mengembangkan penelitiannya. Diperlihatkan juga M'Baku dan pengawalnya yang tengah mengawasi kegiatan masyarakat Wakanda yang beraktivitas normal seperti biasanya. Namun, ketentraman itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja, pertahanan Wakanda yang terkenal sangat kokoh runtuh oleh serangan air dari segala penjuru Wakanda. Rupanya, hal itu adalah serangan yang dilakukan oleh Namor sendiri. Karena serangan yang mendadak dan brutal membuat Wakanda ketar-ketir. Dikarenakan banyak korban yang berjatuhan, Ratu Ramonda memberikan perintah untuk mengevakuasi warga yang masih diselamatkan. Di sisi lain, Shuri tengah kewalahan menghadapi Namor yang mengamuk. Semua serangan yang ia luncurkan tidak dapat mengenai Namor, dikarenakan Namor mampu bergerak dengan cepat di udara, terlebih di dalam air. M'Baku juga sangat kewalahan menghadapi si Namor ini. Kuat memang, overpower dia. Setelah mampu mengalahkan M'Baku serta konco-konconya, Namor melancarkan serangan bom airnya ke arah istana Wakanda yang menyebabkan Ratu Namora dan Riri tenggelam. Wah, bahaya ya. Ketika hendak menyelamatkan Riri yang tenggelam dan tidak sadarkan diri, Ratu Namora malah kehabisan tenaga dan meninggal dunia. Namor yang sadar bahwa Ratu sudah meninggal, menghentikan pasukannya untuk melakukan penyerangan. Bukan lantaran merasa bersalah, ia justru mengancam pada Wakanda. Jika dalam 1 pekan ke depan tidak menyerahkan Riri, maka ia akan kembali dengan serangan yang melebihi serangan sebelumnya. Wakanda kembali berduka atas meninggalnya Ratu Namora. Semua merasa terpukul dan bersedih, seakan musibah Wakanda tidak pernah berakhir. Sepeninggal sang ratu, satu-satunya pewaris tahta yang tersisa hanyalah Shuri. Maka ia pun langsung dinobatkan sebagai penerus atau pemegang kekuasaan di Wakanda. Shuri yang tidak mau terlalu larut dalam kesedihan segera merancang strategi balas dendam pada Namor karena telah membunuh ibunya. Semangatnya untuk balas dendam, akhirnya ia mendapatkan kekuatan Black Panther.
Ia mendapatkan kekuatan itu dari hasil penelitiannya menghidupkan tanaman pusaka dari potongan gelang yang sempat diberikan oleh Namor. Saat Shuri menjalani ritual untuk mendapatkan kekuatan Black Panther, seperti yang dilakukan mendiang kakaknya Raja T'Challa, hanya saja saat sudah berada di alam para leluhur, Shuri tidak bertemu dengan ibunya, melainkan ia bertemu dengan Killmonger. Shuri langsung merasa kecewa. Namun, Killmonger menjelaskan sebuah alasan mengapa ia dan Shuri bertemu. Itu karena keduanya memiliki kesamaan untuk menjadi Black Panther, yakni kuatnya rasa dendam yang ada pada diri mereka. Di sisi lain, Riri turut mempersiapkan diri dengan mengupgrade Ironheart agar lebih kuat dan sempurna. Rupanya, selain menyelesaikan penelitiannya, Shuri juga berupaya menyempurnakan baju tempur pasukannya dengan menambahkan senjata dan teknologi terbaru di dalamnya. Dan pastinya ini semua akan digunakan untuk melawan Namor. Beberapa waktu kemudian, seluruh pasukan Wakanda berkumpul dan berangkat menyerang kerajaan Talokan menggunakan kapal. Meski sempat menjalankan penyerangan tersebut karena dendam sudah bersemayam indah dalam hati Shuri, pasukan Wakanda langsung mengaktifkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi untuk memancing Namor beserta konco-konconya naik ke permukaan laut dan membuat kapal menjadi arena baku hantam. Wakanda yang sempat unggul di awal pertempuran harus mundur satu langkah akibat banyaknya pasukan Talokan. Sementara itu, Shuri dan Riri berhasil menjebak Namor masuk ke dalam sebuah pesawat yang memiliki alat pengering untuk melemahkan Namor. Shuri tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dengan segera, ia menerbangkan pesawat menuju daratan yang tandus dan gersang. M'Baku yang mengetahui hal tersebut langsung memberi komando untuk mundur. Di bawah kapal, Namora memasang peledak pada mesin inti kapal untuk mencegah pasukan Wakanda pergi setelah mengetahui Namor yang telah diamankan oleh Shuri. Karenanya, pasukan Wakanda akhirnya tersudutkan. Di waktu yang sama, rupanya Shuri juga kewalahan menghadapi Namor yang overpower ini. Ia masih sanggup bertahan walaupun tubuhnya sudah sangat lemah. Bahkan ia sempat menusuk Shuri dengan sebuah tombak dan hingga tidak berdaya. Ketika Namor terhuyung-huyung menuju laut, tiba-tiba saja Shuri mampu melepaskan diri dari tusukan tombak, lalu menghadang Namor dan meledakkan puing pesawat mereka yang tersisa untuk membakar tubuh Namor. Saat Shuri hendak membunuh Namor yang masih mampu bertahan, tiba-tiba saja nih Shuri mendapat penglihatan dari ibunya yang menyampaikan bahwa tidak ingin adanya pertumpah darahan antara mereka. Dengan itu, Namor mengaku kalah pada Shuri dan kembali ke medan perang untuk menghentikan pasukan Talokan, yang rupanya sudah membalikan keadaan. Akhirnya, Wakanda dan Talokan berdamai dengan sebuah perjanjian kerjasama. Seusai guys. Seusai peperangan tersebut, akhirnya Wakanda kembali memiliki tanaman pusaka dan akan dijaga sebaik mungkin. Ya, seperti menjaga kekasih hati yang kalian cintai ya. Sebelum kembali dari Wakanda, Riri mendapat hadiah berupa mobil keren. Sementara di Talokan, Namora menganyangkan. Sebenarnya Namora menyayangkan guys. Namora menyayangkan sekali keputusan Namor ini untuk menyerah pada Wakanda. Namun Namor memberikan alasan bahwa ia ingin memanfaatkan situasi di mana Wakanda sudah tidak memiliki sekutu di luar sana selain Talokan, dan pastinya akan sangat membutuhkan pertolongan Talokan. Di Haiti, terlihat Shuri yang tengah membakar jubah putih. Ini menandakan bahwa Shuri telah merelakan kepergian ibu dan kakaknya. Ya, akhirnya film selesai guys. Namun di credit scene diketahui bahwa Nakyla dan T'Challa ini memiliki seorang putra yang sengaja dibesarkan di luar Wakanda agar terhindar dari masalah-masalah kerajaan. Nah, anak itu bernama Tausan, dengan nama resmi Pangeran T'Challa sendiri.
Oke, jadi itulah alur cerita film Black Panther Wakanda Forever. Semoga kalian dapat menikmatinya dan terhibur ya guys. Tunggu kisah alur film selanjutnya. Dan diingetin lagi nih buat kalian yang belum subscribe, buruan ya. Oke, bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.